Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Harlin dengan NIM 2020 0101 04143. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Pada siang hari ini kita akan mempelajari materi tentang konsep dasar seni musik di SD. Yang dimana pada pembahasan pada siang hari ini yang pertama itu ialah mengenai konsep dasar musik. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu seni musik. Jadi seni musik merupakan salah satu cabang seni yang menggunakan bunyi sebagai media, ditinjau dari sumber bunyinya, bahannya, dan cara memainkannya. Dari pengertian ini sendiri, sebenarnya seni musik itu sendiri telah ada atau telah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kadangkala bunyi itu dapat membuat kita merasa senang atau merasa tenang akibat dari bunyi dari musik tadi. Kemudian selanjutnya ialah fungsi musik, yang dimana yang pertama itu musik sebagai media ekspresi, di mana pemusik atau musikus ini sendiri itu nama lain dari seorang pemusik, di mana pemusik itu menjadikan musik sebagai satu-satunya alat untuk mencurahkan berbagai ekspresi yang dimilikinya. Karya-karya musik hasil curahan ekspresi para musikus tersebut ada yang berbentuk musik vokal, instrumental, dan ada pula yang merupakan campuran antara vokal dan instrumen. Jika dilihat dari judulnya musik sebagai media ekspresi, sebenarnya contohnya itu dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita kembali pada pribadi kita sendiri. Misalnya saat kita merasa sedih, maka kita bisa saja menciptakan musik dengan irama yang sedih. Kadang-kadang juga ada seorang musisi ketika dia sedang bahagia, maka dia mengungkapkan ekspresi bahagianya tersebut ke dalam musik. Misalnya dia menciptakan musik sesuai dengan perasaannya pada saat itu. Jadi itulah mengapa musik disebut sebagai media ekspresi. Fungsi selanjutnya ialah musik sebagai media hiburan, yang dimana musik-musik yang merupakan hasil karya cipta para seniman dapat memberikan hiburan di sela-sela kesibukannya sehari-hari. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk dapat mendengarkan musik. Ada yang sengaja nonton pegelaran musik di gedung-gedung pertunjukan, dan ada yang hanya nonton pertunjukan musik pada acara hajatan, dan ada juga yang mendengarkan musik melalui siaran radio. Selain itu ada juga yang mendengarkan musik di mana orang tersebut menyaksikan tayangan-tayangan musik dari siaran televisi. Kemudian jika kita telaah atau kita lihat pada judulnya yaitu musik sebagai media hiburan, sebenarnya contohnya itu cukup mudah. Misalnya seperti tadi, jika kita merasa sedih, maka kita dapat mendengarkan musik sebagai mood booster kita. Artinya musik ini dapat menjadi hiburan kita ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa kesepian, ketika kita merasa terpuruk. Musik ini dapat dijadikan sebagai hiburan untuk meningkatkan mood kita kembali atau perasaan kita kembali, agar perasaan kita merasa senang. Selanjutnya, musik sebagai media upacara. Fungsi musik sebagai media upacara diperuntukkan bagi sesuatu yang diupacarakan. Fokus yang diupacarakan itu bisa yang ditujukan kepada Tuhan, para dewa-dewi, roh nenek moyang, roh halus, dan lain sebagainya. Musik ini sendiri biasanya digunakan pada upacara-upacara, misalnya menggunakan musik gamelan, seruling,
untuk upacara-upacaranya biasanya digunakan untuk memperingati Maulid Nabi, upacara pernikahan, upacara adat istiadat, dan sebagainya. Kemudian musik sebagai media komersial. Jadi musik juga dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Bahkan ada pula orang-orang yang mata pencahariannya dalam bidang seni musik, baik sebagai pencipta maupun pemain. Jadi dari musik ini sendiri dapat menghasilkan uang atau dapat digunakan sebagai mata pencaharian dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada sebuah hajatan, kemudian tuan rumah memanggil seorang pemusik atau seorang pemain musik, kemudian pemain musik tersebut memainkan musik atau instrumen musik. Kemudian dari hasil memainkan sebuah alat musik tersebut, maka pemain musik ini akan mendapatkan upah atau jatah dari yang telah disepakati. Misalnya setiap tampil pemusik ini dibanderol berapa akibat dari memainkan musik tadi. Jadi musik ini juga dapat dijadikan sebagai mata pencaharian bagi masyarakat. Banyak di luar sana yang jadikan musik sebagai mata pencaharian, misalnya seorang seniman, tentunya seniman musik atau pemain musik, misalnya seruling. Selanjutnya, musik sebagai iringan tari. Dalam sebuah pertunjukan tari, ada unsur musik yang khusus diciptakan untuk mendukung gerak-gerak tari yang dipertunjukkan. Untuk kepentingan pertunjukan tari tersebut, musik harus benar-benar menyesuaikan dengan gerak-gerak yang diciptakan dalam tari. Misalnya tari jaipong. Tari jaipong biasanya kan diiringi dengan musik dan instrumen musik, di mana seni musik ini sendiri digunakan untuk memperindah seni tari tersebut. Jadi biasanya jika seseorang menari, maka biasanya mereka akan diiringi dengan musik, misalnya seruling, atau misalnya menggunakan band, atau menggunakan piano dan sebagainya. Kemudian musik sebagai media pendidikan. Sebagai media pendidikan, musik digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Misalnya digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kecintaan siswa terhadap tanah air melalui lagu-lagu perjuangan. Kemudian dalam pendidikan, musik juga dapat digunakan sebagai sarana pengembangan diri siswa. Keberanian untuk mencipta lagu dan menampilkannya di hadapan publik sekolah dapat meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri siswa itu sendiri. Jadi nilai-nilai kecintaan siswa terhadap tanah air melalui lagu-lagu perjuangan ini, misalnya lagu Indonesia Raya, kemudian dan ada banyak lagi lagu-lagu yang mengandung unsur-unsur perjuangan selain lagu Indonesia Raya, misalnya Maju Tak Gentar dan sebagainya. Kemudian jika seorang siswa menciptakan lagu dan menyanyikannya di depan publik sekolah, maka itu dapat menambahkan rasa percaya diri mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka terhadap musik, dan bahkan akibat dari pengungkapan ekspresi tadi dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka terhadap misalnya di depan umum, di depan teman-teman dan sebagainya. Kemudian pembahasan yang kedua ialah teori dasar musik, yang dimana teori musik merupakan cabang ilmu yang menjelaskan unsur-unsur musik.
Nah, hal-hal yang dipelajari dalam teori musik mencakup suara, nada, ritme, melodi, harmoni, dan notasi. Jadi suara, teori musik menjelaskan bagaimana suara tersebut dinotasikan atau dituliskan dan bagaimana suara tersebut ditangkap dalam benak pendengarnya. Dalam musik, gelombang suara biasanya dibahas tidak dalam panjang gelombangnya maupun periodenya, melainkan dalam frekuensinya. Jadi suara dalam musik itu sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena jika hanya musik tanpa menyanyikan dengan mengeluarkan suara, maka akan terasa monoton. Jadi suara ini dengan musik ini saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian nada. Suara dapat dibagi-bagi ke dalam nada yang memiliki tinggi nada atau tala tertentu menurut frekuensinya ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Perbedaan tala antara dua nada disebut sebagai interval. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Tangga nada yang paling lazim adalah tangga nada mayor, tangga nada minor, tangga nada pentatonik. Nada dasar suatu karya musik menentukan frekuensi tiap nada dalam karya tersebut. Jadi dalam setiap musik itu pasti memiliki unsur-unsur nada, baik itu nada minor, nada pentatonik, nada mayor, dan sebagainya. Ritme adalah pengaturan bunyi dalam waktu. Kemudian melodi adalah serangkaian nada dalam waktu. Nah, rangkaian tersebut dapat dibunyikan sendiri, yaitu tanpa iringan, atau dapat merupakan bagian dari rangkaian akord dalam waktu. Jadi melodi, suara ini sangat diperlukan dalam seni musik. Kemudian harmoni. Harmoni secara umum dapat dikatakan sebagai kejadian dua atau lebih nada dengan nada tinggi berbeda dibunyikan bersamaan. Walaupun harmoni juga dapat terjadi bila nada-nada tersebut dibunyikan berurutan seperti dalam arpeggio. Harmoni yang terdiri dari 3 atau lebih nada yang dibunyikan bersamaan biasanya disebut akord. Notasi musik merupakan penggambaran tertulis atas musik. Dalam notasi balok, tinggi nada digambarkan secara vertikal sedangkan waktu atau ritme digambarkan secara horizontal. Kedua unsur tersebut membentuk para nada di samping petunjuk-petunjuk nada dasar, tempo, dinamika, dan sebagainya. Jadi antara suara, nada, ritme, melodi, harmoni, dan notasi ini saling berkaitan dan saling berkesinambungan dan bahkan saling membutuhkan dalam unsur musik. Karena tanpa kesatuan dari semuanya ini, maka unsur musik tidak akan menjadi indah, bahkan tidak akan indah didengar bagi para pendengar dan para pencinta musik. Sekian materi dari saya. Adapun banyak kekurangan baik dari segi penyampaian, tutur kata yang kurang sopan, dan pembawaan yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.